3 hari setelah ditahan di Rutan Jakarta Timur Cabang KPK Senin kemarin, Angelina Sondakh kembali mendapat kunjungan keluarganya. Tersangka kasus suap Wisma Atlet ini mendapat kunjungan ibunda almarhum suaminya Haji Mas Said, ayahanda Angelina Sondakh, dan anaknya Keanu Mas Said. Mereka datang untuk memberikan dukungan moral dan pengupayaan penangguhan penahanan kepada Angie. Permohonan penangguhan terkait kondisi psikologis anak Angie, yaitu Keanu Mas Said. Rencananya Angie akan ditahan hingga 20 hari ke depan. Saya memang melalui pengacara meminta penangguhan kalau berkenan. Karena terutama untuk supaya Keanu itu masih tetap close dengan dia kan. Karena kan kesulitan terutama itu anak ini belum 2 tahun kan. Bahwasanya apapun keputusan KPK saya harus hormati. Sementara itu, KPK Senin kemarin juga memeriksa 3 saksi terkait proyek di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kemenpora yang juga menyeret Angie. Satu diantaranya adalah Budi Wijayongko, Direktur Utama PT Pasifik Putra Metropolitan, yang diduga terkait penyelewengan dana anggaran. 2 saksi lainnya adalah karyawan swasta yang diduga perusahaannya terkait kasus penerimaan hadiah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dari keahlian yang legenda, kapal api jelas lebih enak. Ya, kalau tadi pengacara dari Angelina Sondakh, Pak Nasrullah, mengatakan sejauh ini sudah sangat kooperatif. Dan salah satu lagi terdakwa dan juga sudah divonis adalah Muhammad Nazarudin terkait dengan kasus yang sama dalam proyek Wisma Atlet. Dan sini ada pengacaranya Bu Elsa. Bu Elsa, kalau kita bicara yang pertama kali menyebutkan, menurut informasi atau yang saya baca dan semuanya, adalah memang Nazarudin menyebut nama Angie, pertama kali menyebut nama Angie. Akhirnya memang apa yang dikatakan oleh Muhammad Nazarudin, klien Anda, terbukti benar adanya. Ternyata KPK pun melakukan penyidikan, ternyata memang Angelina Sondakh akhirnya menjadi tersangka. Nah, terkait dengan apa fakta-fakta di persidangan, bahwa Nazarudin pernah mengatakan bahwa Angelina Sondakh ini pernah mendapatkan uang proyek 5 miliar rupiah. Nah, itu sekali lagi saya mengkonfirmasi di sini. Sejauh apa sih memang benar bahwa Angie itu menerima uang 5 miliar rupiah itu? Begini ya, kalau Nazarudin sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Tapi ini keterangan saksi di bawah sumpah itu setahu saya, Rosa mengatakan bahwa ada permintaan dari Angie uang, ya, dikaitkan dengan BBM itu. Kemudian saksi Yulianis yang mengatakan sesuai dengan permintaannya Rosa, dikeluarkan uang 2 miliar dan 3 miliar. Sudah itu Oktarina juga begitu, terus dibawa sama Lufti dengan satu satpam yang itu, jadi 1 hari itu, tapi dibawanya ke ruangan Iwayan Koster. Itu yang saksi, yang saya dengar dari saksi. Jadi ada pengiriman pagi dan ada pengiriman sore. Nah, masalah Angelina Sondakh katanya cuman kebetulan waktu Lufti di sana ada masuk ke ruangan Iwayan Koster. Itu aja faktanya yang ada di persidangan. Tapi dari klien saya tidak tahu menahu soal itu. Oke. Kemudian kita masih ingat tanggal 15 Februari kalau saya tidak salah ya, ketika Angelina Sondakh itu bersaksi, kemudian pengacara dan Nazarudin tampak sekali sangat kecewa melihat jawaban-jawaban dari Angelina Sondakh, terutama ketika dijawab tidak benar, ketika pertanyaan bahwa soal pertemuan di Kemenpora. Iya. Ya. Itu bagaimana Bu Elsa sejauh ini? Memang di Kemenpora saat itu Angelina Sondakh itu perannya sebagai apa? Kemudian dengan Pak Wafid sudah oke katanya semua. Itu seperti apa? Begini, di Kemenpora itu waktu ada pertemuan itu sama sekali tidak membicarakan Wisma Atlet. Itu memang benar. Karena Wisma Atlet sendiri itu kan pertemuannya Januari. Wisma Atlet itu baru ada diajukan oleh Sumatera Selatan, dari Gubernur Sumatera Selatan itu bulan Februari. Memang tidak ada, tetapi orang maunya tetapi dalam tuntutan maupun putusan hakim itu memaksakan bahwa pada pertemuan Kemenpora itu memang ada membicarakan Wisma Atlet. Sebetulnya tidak ada. Karena tidak ada satu saksi pun mengatakan demikian. Karena ada Pak Prof. Mahyudin, ada Angelina Sondakh, ada Nazarudin, ada Pak Andi Malarangeng. Memang tidak ada. Terus kemudian yang dikejar oleh Nazarudin pada persidangan itu adalah waktu
Angelina Sondag menjelaskan di tim pencari fakta. Nah, cuman Angelina tidak mau menjelaskan hal itu. Kemudian sama yang dipertanyakan masalah aliran dana ke Kongres. Bukan ke Kongres Demokrat, tapi dibawa untuk kepentingan Anas Urbaningrum. Itu yang karena membeli suara itu membagi-bagikan uang almarhum Adjie Massaid termasuk Enji. Iya. Tetapi itu tidak ada kaitan dengan Wisma Atlet. Itu hanya untuk membuktikan masalah aliran uang. Siapa aliran uang dan juga siapa sebetulnya pemilik dari perusahaan yang dikelola oleh Julianis itu. Saya masalah Wisma Atlet tidak. Mbak Elsa mengatakan bahwa uang yang dituduh bicarakan Rosa itu sama sekali tidak ada kaitan dengan Wisma Atlet, Mbak. Iya. Tidak ada Wisma Atlet. Yang Julianis. Berarti uang proyek mana kalau ingin ditunjukkan diyakini kenapa Nazarudin menyebut nama Angelina Sondag juga mengatakan kita ingatkan kita mengamplopi uang itu sama-sama. Nah, uang dari mana 100 miliar itu segala macam proyek yang mana? Itu memang tidak ada proyek yang mana itu nanti pembuktiannya dari Julianis kan. Karena yang menampung uang-uang dari semua proyek Direktur adalah keuangan. Iya, Julianis. Ya. Dan juga yang mengeluarkan uang, yang mengelola uang 100% adalah Julianis. Tetapi uang ini dari mana kan udah tercampur-campur dari proyek mana kan, dan juga siapa Nazarudin kan tidak tahu. Pokoknya pada waktu Kongres Bandung itu Nazarudin disuruh memantau pembawaan uang yang senilai 5 juta dolar sama 30 miliar rupiah. Itu dibawa dan yang mana akan dibagi-bagikan kepada DPC. Cuman sering ada kekeliruan seolah-olah uang itu untuk Partai Demokrat, padahal tidak pernah ada fakta demikian. Tapi itu untuk kemenangan dari Pak Anas Urbaningrum menjadi ketua umum. Oke, kemenangan Anas Urbaningrum untuk menjadi ketua umum. Kemudian uang itu salah satunya juga Nazarudin adalah tim pemenangan, Enji juga masuk di dalam itu. Oke. Bu Nasrullah, apakah klien Anda juga mengakui bahwa memang ada aliran dana itu untuk Kongres Partai pemenangan Anas Urbaningrum seperti yang diutarakan Nazarudin? Ini sebenarnya saya sudah berkali-kali kasih jawaban bahwa saya baru jadi lawyer Angelina Sondag 1 hari atau 2 hari sebenarnya. Dan pertemuannya 2 hari sebelumnya, tapi baru 1 hari karena Kemisnya dia sakit. Hari Rabu dia datang tanda tangan surat kuasa, Kemis janji mau ketemu, dia kena flu yang luar biasa. Nah, jadi saya belum pernah berbicara. Jumat dia diperiksa, dijadikan ditahan. Dalam BAP hanya masih ditanya, sekali lagi saya ulang, tugas dan wewenang DPR, tugas dan wewenang Banggar, tugas dan wewenang Komisi 10, kemudian mitra kerja Komisi 10, ditambah juga dengan pertanyaan bagaimana mekanisme pembahasan APBNP. Nah, itu toh materi pertanyaan. Jadi kalau ada tanya apakah ini mengaku, belum ada dari pertanyaan itu. Bagaimana saya mesti jelaskan? Pak Nasrullah, kalau pertanyaan itu belum ada oleh KPK, tapi klien Anda itu kan ketika Anda ditunjuk kuasa hukumnya tentulah bercerita dong Pak apa yang dia hadapi kan Pak? Belum pernah kami berbicara ke materi perkara. Kemudian kenapa Anda akhirnya bisa mau jadi kuasa hukumnya ketika tidak tahu perkara apa yang Jadi lawyer itu bekerja sebagai kuasa hukum kadang-kadang begini. Dapat panggilan dari kepolisian. Hari ini dapat panggilan, besok dia untuk itu. Ya udah tanda tangan surat kuasa dulu, nanti kita itu kan di pengadilan. Baik. Nah, tapi untuk kasus Enji ini Pak, saya bicara kasus Enji aja Pak Nasrullah. Saya hanya tahu. Jadi Anda ketika gini. Saya hanya tahu kasus Enji dari saya nonton persidangan, dari media massa, dari Enji sendiri. Saya belum pernah mendapat pencerahan tentang kasus itu. Kemudian Enji pun selama ini dia hanya menafsirkan dalam kasus Wisma Atlet. Tiba-tiba, dalam surat panggilan Kemendiknas. Apa ini? Kemendiknas itu apa urusannya? Dia mengajukan pertanyaan. Maka sebenarnya yang menjadi persoalan Anda yang menyebabkan Anda tanya ke saya adalah karena materi yang mungkin akan dipersoalkan kepada Enji itu, kepada Enji belum diajukan pertanyaan, kepada publik sudah dikomunikasikan secara sangat intensif ya. Pengacara pun tidak tahu. Belum. Bagaimana saya tahu? Apa saya punya kemampuan paranormal untuk? Jadi klien Anda pun tidak cerita ya soal apa yang dia alami. Bukan tidak cerita, belum cerita berkomunikasi. Baik. Saya Bu Elsa kalau begitu Nazarudin juga pernah kesempatan juga cerita soal Kemendiknas.
soal Kemendiknas kepada halayak bahwa memang ini kalau Anas Urbaningrum Hambalang, kalau ini ada pendidikan proyek-proyek gitu kan. Nah, ini sejauh ini di mana keterlibatan atau yang diketahui oleh Muhammad Nazarudin terkait orang-orang yang bermain di Kemendiknas? Kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Itu juga saya nggak tahu.